فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan al-masdar, atau yang lebih tepatnya disebut dengan al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq kenapa? Karena dia adalah isim yang mansub tapi tidak dikaitkan dengan nama sesuatu pun, tidak seperti maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, tidak, tapi dia mutlak, maf'ul begitu saja. Intinya isim yang mansub dalam bentuk masdar. Itu mudahnya. Baik. Mari kita masuk pada tamrin. Nah, yang pertama mulai dari isnan. Tayyib, arifil masdar, sebutkan pengertian masdar. Tayyib, al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, maksudnya tayyib, nah, isim yang dinasabkan yang datang pada urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il. Asani, Zakaria. Dhahaba, dhahaban. Tayyib, ini kalau cuman masdarnya saja, tapi sekarang perintahnya diubah, yaitu tasriflah secara sempurna. Taib, dhahaba yadhabu, dhahaban dhahibun, madhubun, idhab la tadhab, madhabun madhabun, midhabun, dhuhiba yudhabu. Taib. Berikutnya Abadah. Jalasa masdarnya julusan. Taib, jalasa julusan. Sekarang ditasrif sempurna. Taib, jalasa yajlisu julusan, jalisun, majlusun, ila akhirih. Naam. Kallama, berikutnya Tariq. Apa masdarnya? Takliman. Kallama yukallimu takliman. Sudah bisa mentasrif? Nah, nanti ngejar ya. Mungkin bermajlis sama siapa nanti tak carikan ya, untuk ngejar tasrifannya. Nah, sekarang Abdul Hafid. Taib, ahsanta, gitu. Kallama yukallimu takliman, mukallimun, mukallamun, kallim, la tukallim, mukallamun, mukallamun, kullima yukallamu. Sekarang saya tambah pertanyaannya. Fi'il madhi ini kalau digandengkan dengan dhamair, bagaimana tasrifnya? Indak Muhammad. Dhahaba,
Taib. Naam. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum. Anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Nah, sekarang dengan jalasa, Raihan. Sama digandingkan dengan dhamir seperti tadi. Nah, biar keras hukum. Berdiri biar keras. Nah, kemudian masuk ke soal yang ketiga, Fadlan. Sudah belum? Tarjim awalan. Nah, masdar itu terbagi menjadi dua jenis. Sebutkanlah dan kemudian berikan contoh masing-masing dari keduanya. Nah, masdar al-lafzi wal masdar al-ma'nawi. At-tamtsil, contoh untuk masdar al-lafzi. Taib. Lafzi jalasa aliyun julusan. Kalau maknawi jalasa aliyun qu'udan. Jalasa dengan qa'ada kan apa? Lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Taib. Sekarang yang ketiga di i'rab. Ilhan. Naam, jalastu julusal muaddabi. Jalastu fi'lun madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Julusal muaddabi. Julusa kita katakan maf'ul mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Wa huwa mudhaf, atau kalau ngikuti yang di sini berarti apa? Julusa apa? Masdar lafzi mansubun 'alal masdariyah. Panjangan tapi. Mansubun 'alal masdariyah wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Sama boleh. Wa huwa mudhaf al-muaddabi apa? Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Naam. Kemudian pertanyaan tambahan untuk Turzak. Nimtu naumal janazati. Nimtu naumal janazati. Apa maknanya? Aku tidur dengan tidurnya mayit, jenazah, ya. Dibangunkan sulit, ya. Di i'rab. Nimtu. Kenapa mabni ala sukun? Nah, litisalihi bidhamir raf'in mutaharrik. Terus
Abta dhamirun tayyib fi mahalli raf'in fa'il. Terus nauma tayyib wa huwa mudhaf. Terus al janazati tayyib. Nah, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu ala akhirih. Naam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan dzaraf. Atau ada soal tambahan kemarin? Ada enggak? Yang lainnya sudah? Hah? Sudah? Apa? Mencari masdar maknawinya. Mulai dari isnan. Nauman, ruku dan ahsanta. Nauman, naam, masdar maknawinya ruku dan dari raqada yarqudu. Berikutnya julusan, qu'udan dari qa'ada yaq'udu. Terus qaulan, qaulan berarti apa? Kalaman atau takliman, labas. Qaulan kalaman. Sekarang kita masuk pada pembahasan dzaraf. Perhatikan halaman 154. Az-dzarfu ini mansubat yang ketiga. Yang pertama apa, Muhammad? Mansubat ada 17 ya, harus disambung dengan yang pertama, kedua, ketiga terus biar tidak lupa. Yang pertama apa? Maf'ulun bih. Yang kedua apa? Masdar. Yang ketiga apa? Dzaraf yang sekarang kita bahas. Ta'rifuhu huwa kullu ismin zamanin, ya. Kullu ismin zamanin au makan, ya. Atau diidhafahkan saja kullu ismi zamanin au makanin sullita alaihi amilun ala makna fi. Yang dimaksud dengan dzaraf yaitu semua isim yang menunjukkan waktu atau tempat, dan yang menguasai atasnya amil dan memberikan makna fi. Dengan mudah akhwan kita susun pengertian ini. Berarti apa? Yang namanya dzaraf itu adalah suatu kata yang menunjukkan waktu atau tempat yang dinasabkan karena suatu amil dan dia memberikan makna fi, memberikan makna apa? Pada waktu atau di tempat tertentu. Kalau zaman berarti pada waktu. Kalau tempat berarti di tempat yang disebutkan di situ. Aksamuhu jenisnya yang qasimu ila qismain. Dari pengertian tadi sudah ada isyarat bahwasanya dzaraf terbagi jadi dua, yaitu dzarfu zamanin wa dzarfu makanin. Dzaraf ya yang menunjukkan zaman. Naam. Dan yang kedua dzaraf yang menunjukkan makan, tempat. Dengan contoh akan mudah. Perhatikan contoh at-tamtsilu tatbiqi lid-dars. Contoh penerapan pelajaran ini, dzarfuz zaman. Nahwu, kata dalam bahasa kita kata yang menunjukkan waktu apa istilahnya, Ilhan? Apa? Enggak ada nama khusus ya kan? Adanya cuma di, pada, ya kan? Nah, inilah kayaknya bahasa Arab, akhwan. Contoh, qara'tu yaumal jumu'ati. Qara'tu yaumal jumu'ati. Maknanya apa? Tarik.
Qara'tu yaumal jumu'ati. Nah, saya telah membaca pada hari Jumat. Dari kalimat ini berarti ada penunjukan waktu, yaitu waktu saya membaca kapan. Berarti membacanya pada hari Jumat. Perhatikan cara mengi'rabnya. Qara'a fi'lun madhi mabniyun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Tu, nah ini bagusnya bukan seperti ini, tapi at-ta'u, bukan tu, karena satu huruf. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Yauma dzarfu zamanin mansub wa alamatu dzarfu zamanin mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa alamatu nasbihil fathah. Naam, wa yauma mudhaf wal jum'ati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihil kasrah. Baik, mudah. Kemudian contoh dzarful makan, kata yang menunjukkan tempat. Nahu waqaftu khalfa Zaidin. Waqaftu khalfa Zaidin. Fadlan, bagaimana maknanya ini? Waqafa maknanya sama dengan qama. Aku telah berdiri di belakang Zaid. Berarti kalau ditanya Abdul Hafid, tempatnya di mana aku berdiri? Di belakang Zaid. Berarti kata di belakang ini yang dinamakan dengan dzarful makan, kata menunjukkan tempat. Khalfa, amama, na'am, dan seterusnya. Kan maknanya waqaftu khalfa Zaidin, di situ memberikan makna, ada makna fi, di belakang Zaid. Waqafa fi'lun madhi mabniyun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Khalfa dzarfu makanin mansubun wa alamat mansubun ala dzarfiyyah al-makaniyah wa alamatu nasbihi al-fathah wa khalfa mudhaf wa Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Mudah. Sekarang dzurufun zamaniyah wa makaniyah wa tamrinun tajribi. Contoh-contoh dzaraf zaman dan dzaraf makan serta latihan praktek. Perhatikan dzurufuz zaman, dzaraf zaman. Contohnya al-yauma. Al-yauma yaitu pada hari ini. Al-yaum dalam bahasa Arab akhwan yaitu jangka waktu dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini al-yaum. Ya. Al-lailah yaitu apa? Pada malam hari. Al-lailah. Al-lailah jangka waktu dari semenjak tenggelamnya matahari sampai kapan? Terbitnya matahari atau terbit fajar, Mujahid? Sampai terbit fajar ke malam. Karena kalau sudah terbit matahari bukan malam lagi. Nah, ghudwatan wa bukratan. Ghudwah dalam bahasa kita mudahnya itu pada pagi hari. Bukrah pada sore hari. Saharan waktu sahur, yaitu di sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahur di akhir malam. Ghadan besok. Besok itu kalau kita mau mendefinisikan besok itu apa? Abdul Razak, besok itu apa? Besok Kamis, bukan itu maksudnya. Besok itu kalau antum mau mengungkapkan apa itu besok? Hari setelah hari kita ini namanya besok. Hari setelah hari pembicaraan. Ghadan. Atamah itu waktu Isya. Maka dulu akhwanifillah salat Isya dinamakan salat atamah.
Sabahan waktu pagi, masaan waktu sore, abadan dan amadan ini untuk penunjukan waktu yang tidak ada akhir di masa mendatang. Itu namanya abadan dan amadan, selama-lamanya. Ini dzarful zaman, menunjukkan waktu yang tidak ada akhir di waktu mendatang. Baik. Kemudian hinan, ini untuk menunjukkan waktu mubham, pada suatu waktu, namanya hinan. Syahran, yaitu apa? Waktu sebulan. Sanah, itu setahun. Lahzah, lahzah itu penunjukan waktu yang menunjukkan sekejap. Waktan, zamanan, ini untuk menunjukkan waktu yang mubham, yang tidak jelas, pada suatu waktu, intinya pada suatu waktu. Usbu'an, apa? Pada satu pekan. Jangan satu minggu, satu pekan gitu. Sekarang contoh dzuruful makan, kata-kata yang menunjukkan tempat. Amama, apa mana amama? Abdul Razak, di depan. Khalfa, tenan, di belakang. Qaddama, Mujahid, qaddama, sama dengan amama, apa? Di depan. Wara'a sama dengan khalfa, apa itu Raihan? Di belakang. Fauqa, apa Ilhan? Fauqa, di atas. Tahta, Zakaria, bawah. Inda, ibadah, di sisi, dekat. Ma'a, tarik. Ma'a, bersama, ya. Biasanya sama dengan inda juga. Iza'a juga sejajar. Hidza'a, berdekatan. Tilqa'a, di hadapan. Sama di sana dan huna di sini. Nah, ini bedakan sama dengan fathah, kawan, yang merupakan dzaraf makan. Sama dengan fathah sin. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan 'azima. Wa idza thamma ra'aita Taib, ahsantum, kabira. Wa idza ra'aita thamma ay ra'aita hunaka, di sana. Taib. Na'ima wa mulkan kabira. Itu dzarf al-makan. Kalau huna di sini berarti sama, itu sama bukan thumma, ya. Kalau thumma itu nanti huruf ataf. Kalau sama ini dzaraf. Tamrin sekarang. Ayin dzarfaz zamani wal makan bi wad'i khattan fi asfalihi mimma ya'ti. Tentukan dzarfuz zaman dan dzarful makan dengan meletakkan garis di bawahnya. Taib, dari kalimat-kalimat berikut ini. Dan bagusnya garis di atasnya, kita garis di atas yang sebagaimana yang dibimbingkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kita bagusnya membuat garis di atasnya, tidak garis di bawah. Mana yang merupakan dzarful zaman, mana dzarful makan, kemudian apa? Dipersiapkan i'rabnya untuk kita tanyakan pada pembahasan besok. Berarti kalau ingin mudah, halaman 156 antum baca i'rab qa'adtu tilqa al-masjid. Aku duduk menghadap masjid, di hadapan atau di depan masjid, persis berhadapan. Sayusafiru Muhammadun ghadan. Muhammad akan safar besok. Nah, ini cara mengirabnya di i'rab, dibaca. Kemudian tamrin sekalian.
Ya, harus aktif. 6. Banyak mengerjakan tugas, insyaallah cepat. Tamrin pada halaman 157 dikerjakan. 6. Yang belum mengetahui makna soalnya tanyakan kepada 6 teman-teman yang lebih besar yang sudah paham, yang sudah belajar. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.